Kita akan melanjutkan kajian kita tentang Qiraatul Kitab ya, kitab Jami' Durus. Sekarang kita menginjak tentang aqsamul i'rabi, pembagian i'rab. Aqsamul i'rabi salah satu. Pembagian i'rab salah satu ada 3. Lafziyun, lafzi, wa takdiriyun dan takdiri, wa mahaliyun dan mahali. Artinya i'rab itu ada tiga macam. Ada i'rab lafzi, i'rab takdiri, dan i'rab mahali. Nah, kita bahas satu persatu. Yang satu adalah al-i'rabul lafziyu, i'rab lafzi. Apa yang disebut dengan i'rab lafzi? Al-i'rabul lafziyu, i'rab lafzi adalah asarun zahirun. Asarun artinya dampak atau jejak, zahirun yang jelas, atau bisa dijadikan efek ya. Asarun itu efek, jejak atau dampak, zahirun yang jelas, fi akhiril kalimati pada ujung kalimat, yajli buhul amilu yang diakibatkan oleh amil. Jadi i'rab lafzi adalah efek atau dampak yang terlihat jelas pada ujung kalimat yang disebabkan oleh adanya amil. Wahuwa yakunu, dan dia maksudnya i'rab lafzi yakunu keadaannya fil kalimatil mu'rabati pada kalimat-kalimat mu'rab. Jadi i'rab lafzi ini terjadinya atau terdapatnya pada kalimat-kalimat mu'rab. Ghairal mu'tallatil akhiri, tapi bukan termasuk kategori yang mu'tal akhir. Jadi bukan kalimat yang mu'tal akhir. Karena kalau mu'tal akhir i'rabnya bukan lafzi nantinya. Misal contoh, yukrimul ustazul mujtahida. Nah, yukrimu ujungnya baharokat doma. Jelas dampak domanya kelihatan di huruf mim. Al ustazu juga doma di akhir. Jadi itu adalah lafzatnya dalam keadaan doma. Al mujtahida juga harokat fathah, kelihatan jelas harokat fathahnya, domanya kelihatan jelas, itu namanya lafzi. Jadi kalau i'rab lafzi itu seperti misalkan al-ustadunya di fa'ilun, wa huwa marfu'un, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun, dhamma yang terlihat jelas di akhir di ujungnya. Kayak al-mujtahida dia maf'ulun bih, wa huwa mansubun, wa latun nasbihi fathatun zahiratun, zahir jelas terdapat di ujungnya. Nah, kalau yang mu'tal nanti bukan fathatun zahiratun, nanti ada fathatun muqaddaratun. Nanti masuk kepada yang takdiri. Kalau yang mu'tal ya. Yukrim juga sama, dia fi'il mudhari yang marfu dengan domah yang zahirah. Domah yang jelas di ujungnya. Domatun zahiratun fi akhirih, ujungnya kan yukrim. Itu namanya i'rab lafzi. Ini terdapat pada kalimat-kalimat mu'rab, tapi bukan kalimat-kalimat yang ujungnya ada alif, waw atau iya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah al-i'rabut takdiri, i'rab takdiri. Al-i'rabut takdiriyu, i'rab takdiri itu apa? Itu adalah asarun, dampak, efek atau akibat, bisa juga demikian, gairu zahirin, yang tidak terlihat atau yang tidak jelas, ala akhiril kalimati, pada atau atas akhir atau ujung sebuah kalimat, yajribuhul amilu, yang diakibatkan oleh sebuah amil. Fatakunul harokatu, maka keadaan harokatnya itu muqaddaratan, diperkirakan atau ditetapkan dengan huruf ilah tadi. Li'annaha, karena dia. Kenapa? Karena dia ghairu malahuzatin. Malhuzah artinya tidak terjaga. Artinya tidak terjaga harokatnya dengan jelas. Wa huwa, dan dia yakunu keadaannya fil kalimatil mu'rabati, pada kalimat-kalimat mu'rab, mu'talatil akhiri, yang mu'tal akhir. Di kalimat-kalimat mu'rab yang huruf terakhirnya berupa alif, iya, itu bil alifi dengan alif, awil wawi dengan wawu, awil ya'i atau dengan ya.
Wa fil mudhafi dan pada mudhaf ila ya'il mutakalim kepada ya mutakalim atau kepada isim yang didapatkan pada ya mutakalim. Itu juga termasuk pada i'rab takdiri. Wa fil mahki dan pada mahki. Nanti akan dijelaskan apa itu mahki. In lam yakun jumlatan, jika tidak keadaannya berupa jumlah. Nah, sini ada footnote, kita cek dulu footnote-nya nomor 1. Amal jumalul mahkiyatu, adapun jumlah-jumlah yang mahki, fa i'rabuha, maka i'rabnya mahaliyun, adalah mahali. Kama sata'lam, sebagaimana sata'lamu, kalian atau kamu akan atau Anda akan mengetahuinya. Jadi kalau yang mahki itu berupa jumlah, maka i'rabnya adalah mahali, bukan takdiri. Jadi i'rab mahki itu adalah takdiri selama bukan mahki itu berupa jumlah. Wa fima yusama bihi, dan pada apa saja yang dinamakan dengannya itu minal kalimati, dari kalimat-kalimat al mabniyati yang mabni, awil jumali atau jumlah. Jadi nanti ada istilahnya, ada kayak misalkan ada domatun muqaddaratun alal ya'i, kayak gitu ya. Ada domatun muqaddaratun alal alifi, nah seperti itu. Itu namanya muqaddaratun. Nanti akan dibahas secara rinci lagi di bawah ini. I'rabul muqtalil akhir. I'rab muqtal akhir. Al alifu tuqaddaru 'alaiha harakatus salasu lita'azzur. Alif itu ditetapkan atas alif itu 3 harokat karena dia ta'azzur. Ta'azzur itu karena dia ada huruf ilah. Contoh yahwa. Nah, yahwa di sini setelah waw ada yang berbentuk iya, tetapi ini bukan iya. Kenapa? Sebab walaupun tulisannya berbentuk iya, tetapi karena sebelumnya ada waw yang berharokat fathah, maka walaupun tulisannya iya, maka itu dipandang adalah alif. Adalah alif ya. Demikian juga dengan kalimat al-fata. Kalimat al-fata itu ada alif, lam, fa, ta, dan ada yang tulisannya berbentuk iya. Ada ta, ujungnya ada yang berbentuk iya, tapi ini dipandang bukan iya. Kenapa? Sebab sebelumnya adalah ada ta yang berharokat fathah. Nah, alif ini sering dikatakan dengan disebut dengan alif maksurah. Ya, jadi alif yang bukan alif, tapi adalah bukan ya, tapi adalah alif. Demikian juga dengan kalimat al-huda. Al-huda ini berakhiran seperti iya, tulisannya seperti iya, tapi bukan iya, karena sebelumnya adalah dal yang berharokat fathah. Maka kalau walaupun tulisannya seperti iya, kalau huruf sebelumnya dipathah, maka itu dipandang sebagai alif. Demikian dengan kalimat lil ula juga sama. Dia adalah bukan iya, walaupun tulisannya seperti iya, tapi dianggap sebagai dia adalah huruf alif karena sebelumnya berharokat fathah alamnya. Amma fi halati jazmin, adapun pada keadaan jazm, patuh zaful alifu, maka dibuang alif itu lil jazimi karena ada yang menjazmkan. Nah, contoh lam nahsya. Kalimat nahsya asalnya ada alif yang bentuk iya, nahsya. Ketika ada lam, maka alif yang bentuk iya seperti yahwa ya. Jadi kan ada yahwa. Nah, juga sama. Nah, juga ada yang bentuk iya ujungnya, nahsya. Karena ada ya lam adalah huruf jazm, maka dia menjazmkan nahsya dengan cara huruf alif yang membentuk iya pada nahsya itu dibuang. Ya, itu namanya patuh zaful alifu, maka dibuang alif yang berbentuk iya dalam
kalimat nahsya illallah, kecuali Allah. Kami tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, bagaimanakah kita dalam mengirabkannya? Nanti irabannya adalah wa alamatu jazm, misalkan nahsya fi'lun mudhari'un majzumun bilam, ya mudhari yang dijazm oleh lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah hadful akhiri, dengan membuang huruf terakhir. Kenapa dibuang huruf akhir? Li'annahu, karena dia minal termasuk mu'talil akhiri, mu'tal akhir, yang berhuruf ilah di akhir. Itu dalam irabkannya seperti itu. Sekarang bagaimana kalau yang tadi, yang yahwa, yang tidak dibuang? Nah, kalau tidak dibuang, ke yahwa adalah fi'lun mudhari'un ma'lumun, fi'l mudhari' ma'lum, wa huwa marfu'un, dan dia dirofa. Kenapa dia dirofa? Litajarrudihi, karena tidak adanya anin nawasibi, dari yang menasabkan, wal jawazimi, dan yang menjazmkan. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafanya dhammatun, dengan dhammah, muqaddaratun, yang ditetapkan dhamma itu alal alifi, atas alif. Kenapa atas alif? Mana'a, terhalang, min zuhuriha, dari munculnya harokat tersebut, harokat tersebut, litta'azuri, karena termasuk yang berhuruf ilah. Ta'azur, ta'azur itu asal artinya adalah berpenyakit, uzur ya, sudah uzur, sudah berpenyakit ya. Majnun al-fata, al-fata kalau kita irabkan fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azur. Sama dengan al-huda. Al-huda nanti maf'ulun bih, wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi mana'a min dzuriha at-ta'zur. Demikian juga dengan lil ula. Bedanya lil ula, li adalah lam. Lam huruf jar linya. Ya, li atau al-lamu harfu jarin. Al-ula ismun majrun bil lam wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun alal alifi mana'a min dzuriha at-ta'zur. Itu namanya at-ta'zur. Kalau yang tadi yang bawah adalah yang dibuang, hadful akhir ya. Nah, di sini ada penjelasan. Wa makna ta'zuri, dan makna ta'zur itu apa? Annahu, bahwasanya dia la yustata'u, tidak mungkin, tidak sanggup, tidak mampu, abadan, selamanya. Tidak mampu apa? Izharu, menampakkan alamatil i'rabi, tanda-tanda i'rabnya. Jadi seperti adzur itu adalah ketidakmampuan untuk menampakkan tanda harokat selamanya. Jadi selamanya tidak memungkinkan untuk memunculkan tanda harokat, domahnya tidak muncul, dari segi tulisannya tidak muncul. Wal wawu wal ya'u, dan wawu dan ya tuqaddaru alaihima, ditetapkan atas keduanya itu dan dia tersebut ad-dhammatu wal kasratu, dhamma dan kasrah, tapi lissiqali karena berat. Misal contoh yaqdi qadi alal jani. Yaqdi adalah, kalau kita mengirabkannya, dia adalah dhammah muqaddarah, tapi bukan lita'azur, tapi namanya lissiqal. Baik, kalau saya irabkan kayak begini. Yaqdi fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' ma'lumun, dia adalah ma'lum. Wa huwa, dan dia marfu'un, dirofa. Kenapa dia marfu'? Kenapa dia dirofa? Litajarrudihi, karena tidak adanya anin nawasibi, dari yang menasabkan, wal jawazimi, dan yang menjazmkan. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafanya dhammatun, dengan dhammah, muqaddaratun, yang ditetapkan dhammah tersebut alal ya'i, atas ya. Qaddaratun alal ya'i mana'a, terhalang, min zuhuriha, dari munculnya harokat dhammah tersebut,
Lisiqali dhammati alaiha, karena berat mengucapkan dhamma atas huruf ya tersebut. Ini lisiqali dhammati alaiha. Ada juga yang menyerapkan dengan cukup lisiqal. Kalau saya lebih enak kan lisiqali dhammati alaiha, karena berat mengucapkan dhamma pada iya. Jadi yaqdiyu mungkin bagi orang Indonesia akan ringan, tapi ini adalah bahasa Arab. Orang Arab akan merasa berat mengatakan yaqdiyu. Maka dhammanya ditiadakan. Kayak al-qadi adalah fa'il. Kita tahu iraban fa'il, al-qadi fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhuriha siqalud dhammati alaiha. Jadi mana'a min zuhuriha terhalang dari munculnya siqalud dhammati alaiha, berat mengucapkan dhamma pada huruf iya. Jadi berat bagi siapa? Bukan bagi orang Indonesia. Orang Indonesia ringan-ringan saja membaca al-qadiyu. Tapi orang Arab merasa berat mengatakan al-qadiyu. Jadi mereka membaca dengan al-qadi. Demikian dengan al-jani. Ala huruf jar. Al-jani ismun majrurun bi ala wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhuriha siqalul kasrati alaiha. Maaf ya barusan. Jadi mana'a terhalang min zuhuriha dari tampaknya pada iya, karena siqalul kasrati berat mengucapkan kasrah alaiha atas huruf ja. Jadi orang Arab merasa berat kalau mengatakan alal janiyi, walaupun orang Indonesia mudah enteng-enteng saja ya. Jadi kita ukurannya bukan orang Indonesia, tapi ukurannya adalah orang Arab. Demikian dengan kalimat yad'u da'i ilan nadi. Yad'u fi'il mudhari, dia marfu. Tapi tanda rafanya adalah dhammatun muqaddaratun alal wawi mana'a min zuhuriha siqalud dhammati alaiha. Demikian juga dengan da'i. Adai ini irabannya sama kayak al-qadi, di marfu'un wa alamat rafihi, kan adanya adalah fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i mana'a min dzuriha siqalu dhammati alaiha. Ila huruf jar, an-nadi irabannya sama kayak al-jani. An-nadi ismun majrurun bi ila wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun alal ya'i mana'a min dzuriha siqalul kasrati alaiha. Nah, demikian kita lanjutkan lagi. Amma halatun nasbi. Adapun dalam keadaan nasab, fa inna fathata, maka sungguhnya harokat fathah tadharu jelas alaihima atas keduanya li khiffatiha, karena ringan, karena ringannya harokat fathah. Misal lan u'siya, jadi tidak di lan u'si. Siapa aja lan u'siya? Di usia nanti adalah irabannya biasa, wa huwa mansubun wa la tunasbihi fathatun zahiratun fihi. Juga al-qadiyah nanti maf'ulun bi wa huwa mansubun wa la tunasbihi fathatun zahiratun fihi. Jadi ringan, jadi tidak ada yang berubah, tetap seperti biasa. Kayak lan adwa gitu. Fathatun zahiratun fihi gitu. Ila ghairil haqqi. Wa amma fi halatil jazmi, dan adapun pada keadaan jazm, fal wawu wal ya'u, maka wawu dan ya tuhzafani, keduanya dibuang. Itu wawu yang dibuang bisa babil jazmi, disebabkan ada yang menjazmkan. Misal contoh lam aqdi pendek bacanya lam aqdi. Asalnya aqdi asalnya ada huruf ya sukun. Ketika dalam maka ianya dibuang, lam aqdi ya, lam aqdi bi ghairil haqq. Dan wala tad'u ilallah, tad'u asalnya ada waw sukun setelah ain, asalnya tad'u. Ketika ada la dan la-nya adalah
termasuk pada huruf jazm yang kita kenal dengan namanya la nahiyah, la yang menunjukkan arti larangan, janganlah kamu menyeru kecuali kepada Allah kan. Nah, artinya la-nya larangan, maka tad'u berubah sekarang menjadi harus dijazm. Dan tanda jazm daripada tad'u adalah dengan membuang huruf wawu yang ada setelah ain. Jadi bacanya la tad'u pendek. Kalau sebelum ada la, bacanya panjang. Tad'u ada wawu sukun. Wa makna sikoli, dan makna sikol. Tadi diungkit tentang ada namanya sikol. Apa itu sikol? Anna sesungguhnya zuhura dhammati, tampak atau jelasnya dhamma, wal kasrati dan kasrah, alal wawi atas wawu, wal ya'i dan ya, mumkinun memungkinkan, fatakulu lalu Anda mengatakan yaqdiyul qadiyu alal janiyi. Jadi yad'u da'iyu ilan nadiyi lakinna zalika, akan tetapi zalika hal itu saqilun terasa berat, mustabsyah terlalu memaksakan diri. Falihaza maka oleh karena ini tuh zafani keduanya dibuang, wa tuqaddarani dan keduanya ditetapkan pada harokatnya ditetapkan. Takunani itu keadaan keduanya malhuzataini fi dzihni terpelihara dalam pikiran. Maksudnya walaupun tidak nampak harokatnya, tetapi dalam pikiran itu terbayang istilahnya. Kayak misalnya membacanya yaqdi, dalam kepikiran kebaca itu adalah yaqdiyu, cuman lidah merasa berat untuk mengucapkan. Kayak al-qadi, walaupun lidahnya baca al-qadi, tapi fil zihni dalam pikirannya itu ujungnya adalah berharokat dhammah, itu qadiyu. Jadi walaupun memungkinkan, karena merasa berat itulah maka diringankan dalam pengucapannya. Nah, demikian sementara untuk pembahasan i'rab yang takdiri. Insyaallah kita i'rab takdiri yang i'rab mu'tal akhir ya, i'rab yang mu'tal akhir. Kemudian kita akan sambung nanti dengan pembahasan tentang i'rab yang disandarkan kepada ya mutakalim. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada salah pembacaan atau terjemah, dimohon koreksinya dengan memberikan komentar di bawah video ini. Semoga dengan bahasan ini menambah wawasan kita bersama. Saya juga sama-sama belajar. Bukan berarti saya sudah tahu, serba tahu, juga sama ingin belajar. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini, kalau ada kesalahan yang saya buat, ada yang berkenan untuk mengoreksinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.